Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa kitaban mubina. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah libayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan pembahasan usul tafsir menggunakan kitab Ushulul Tafsir wa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Makki wal Madani. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini mudah dan bermanfaat. Jadi sekarang langsung kita lihat ke layar. Qala al-muallifu, berkata penulis buku ini, Al-Makki wal Madani, Makki dan Madani. Nazal al-Qur'anu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi hilali 23 sanatan. Al-Qur'an telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaraha bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan kebanyakannya adalah di Mekah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Isra'u al-ayah sadisatu wa mi'ah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, yang artinya, dan Al-Quran telah kami turunkan secara berangsur agar engkau bisa membacakannya kepada orang-orang secara pelan-pelan. Dan Al-Quran telah kami turunkan dia dengan bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Walidzalika qasama al-ulama'u rahimahum Allahu ta'ala al-Qur'ana ila qismaini. Dan oleh karena itu para ulama telah membagi, semoga Allah merahmati mereka, telah membagi Al-Quran kepada dua bagian, Makkiyah dan Madaniyah. Fal Makkiyyu ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-Madinah. Makkiyah adalah apa yang telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya ke kota Madinah. Wal Madaniyyu ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ba'da hijratihi ila al-Madinah, apa yang telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya ke kota Madinah. Wa ala hadza fa qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-Maidah al-ayah salisah. Min al-qismi al-madani wa in kanat qad nazalat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bi Arafah. Dan berdasarkan ini maka firman Allah yang Maha Tinggi artinya, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah rela bagi kalian Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Ayat ini adalah termasuk daripada bagian Madaniyah, meskipun ayat ini telah turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada di Arafah. Fa fi sahih al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala
Qad arafna dzalika al-yawma wal makana alladhi nazala fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qa'imun bi Arafata yauma Jum'atin. Maka dalam Sahih Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dia, bahwasanya dia berkata, kami telah mengetahui hari itu dan tempat yang telah turun padanya kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut telah turun dan Nabi dalam keadaan berdiri di Arafah pada hari Jumat. Faedah daripada pembahasan sekarang kita lihat ke atas. Faedah daripada pembahasan Al-Makki wal Madani. Jadi Al-Quran Al-Karim telah turun kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur selama kurun waktu 23 tahun. Dari 23 tahun ini dibagi menjadi dua bagian. Satu Madinah, satu lagi Makkah. Dan Makkah adalah yang paling banyak Nabi menghabiskan masanya selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dan umur Nabi ketika awal menerima wahyu adalah ketika berumur 40 tahun. Sehingga umur beliau adalah 40 ditambah dengan masa turunnya wahyu sekitar 23 tahun menjadi 63 tahun. Terkait dengan turunnya Al-Quran secara berangsur adalah berdasarkan dalil surat Al-Isra ayat 103, 106. Di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara berangsur dengan tujuan agar Nabi bisa membacakan Al-Quran ini pada manusia secara berangsur sehingga memudahkan orang-orang untuk mengamalkan isinya. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, di mana Al-Quran isinya adalah perintah dan larangan, maka tentunya akan menjadi berat bagi orang-orang untuk mengamalkan isinya. Dan oleh karena itu, karena Nabi SAW ketika menerima wahyu, beliau berada di Makkah dan Madinah selama sekitar 23 tahun, maka para ulama membagi Al-Quran kepada dua bagian. Satu Makkiyah, satu lagi Madaniyah. Adapun definisi daripada ayat Makkiyah apa itu? Itu adalah ayat ini turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Jadi patokannya adalah sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Adapun Madani adalah ayat tersebut turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan definisi Makkiyah dan Madaniyah ini, maka ayat daripada surah Al-Maidah ayat 3 ini merupakan contoh daripada ayat Madaniyah. Meskipun ayat ini turun di kota Makkah. Ayat ini turun di Makkah. Turun di saat Nabi SAW menjalankan haji wada. Dan beliau adalah di Arafah. Kenapa dikatakan ini adalah ayat Madaniyah padahal dia turun di Makkah? Karena turunnya ayat ini adalah setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Dan berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu telah berkata, yang intinya adalah hari dan tempat yang ayat ini turun
ayat 3 daripada surah Maidah adalah diketahui oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Hari apa itu? Adalah hari Jumat. Tempat di mana tempatnya? Tempatnya di Arafah. Jadi harinya adalah hari Jumat, tempatnya adalah tempat di Arafah. Turunnya ayat 3 daripada surah Al-Maidah ini. Jadi meskipun turun ayat ini adalah di Makkah, karena turun ayat ini adalah setelah hijrahnya Nabi, maka dikatakanlah ayat ini adalah ayat Madaniyah. Demikian pembahasan terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Semoga mudah dipahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.